Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Mardiah Nurzaman dengan NIM 2006131. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang model pembelajaran. Secara umum, model pembelajaran dapat diartikan sebagai prosedur sistematis yang digunakan dalam mengelola pengalaman guna mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai suatu kerangka konseptual, model pembelajaran akan diacu dosen dalam pembelajaran yang dilakukan. Ada beberapa pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Joyce, Weil, dan Calhoun, model pembelajaran merupakan deskripsi dari lingkungan pembelajaran termasuk perilaku guru menerapkan dalam pembelajaran. Model pembelajaran banyak kegunaannya, mulai dari perencanaan pembelajaran dan perencanaan kurikulum sampai perencanaan bahan-bahan pembelajaran termasuk program-program multimedia. Selanjutnya, menurut Udin dalam Hermawan, model pembelajaran yaitu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Selanjutnya, menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan yang dipakai sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran tutorial. Selanjutnya, menurut Arendt, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam pengorganisasian kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya ada ciri-ciri yang dapat dikenali secara umum, yaitu mempunyai prosedur yang sistematik. Yang kedua, hasil belajar yang ditetapkan secara khusus. Yang ketiga, penempatan lingkungan secara khusus. Yang keempat, ukuran keberhasilan. Nah, selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran yang diindikasikan, yaitu mempunyai prosedur yang sistematis dan jelas. Terus, adanya rumusan capaian pembelajaran yang jelas. Selanjutnya, persyaratan kondisi lingkungan belajar. Selanjutnya, ukuran keberhasilan. Selanjutnya lagi adanya interaksi dengan lingkungan. Suatu model pembelajaran yang baik memberikan kesempatan kepada mahasiswa berinteraksi dengan lingkungan belajarnya. Ada 9 macam bentuk model pembelajaran, yaitu yang pertama model pembelajaran langsung. Yang kedua, model pembelajaran tidak langsung. Yang ketiga, model pembelajaran kooperatif. Yang keempat, model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang kelima, model pembelajaran berbasis masalah. Yang keenam, model pembelajaran tematik. Yang ketujuh, model pembelajaran hibrid. Yang kedelapan, pembelajaran dan pendekatan kontekstual. Yang kesembilan, model pembelajaran penyelidikan. Tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran sendiri merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjalankan rencana yang telah disusun dengan berkegiatan nyata dan praktis dalam mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri, teman-teman. Oke, kemudian di sini ada jenis metode pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan pemberian informasi, ada metode ceramah, metode tanya jawab, metode demonstrasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada berdasarkan pemecahan masalah, ada metode curah pendapat, diskusi kelompok, panel, dan juga metode seminar. Kemudian yang ketiga berdasarkan penugasan, ada metode latihan, penugasan, permainan, kerja kelompok, studi kasus, dan juga metode karya wisata. Baik, yang selanjutnya ada klasifikasi metode pembelajaran. Nah, yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Metode yang cocok digunakan seperti ceramah, tanya jawab, demonstrasi, latihan, dan juga drill. Kemudian yang kedua ada strategi pembelajaran tidak langsung.
langsung. Nah, metode yang digunakan ada inquiry, studi kasus, pemecahan masalah, dan juga peta konsep. Nah, yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif. Metode yang dapat digunakan seperti diskusi kelas, diskusi kelompok kecil atau proyek, dan juga kerja berpasangan. Nah, yang keempat ada strategi pembelajaran mandiri, dan metodenya itu seperti pekerjaan rumah, karya tulis, proyek ilmiah, dan juga e-learning. Kemudian yang terakhir belajar melalui pengalaman. Nah, metode yang dapat digunakan seperti bermain peran, observasi, dan juga simulasi. Oke, yang berikutnya ada prinsip dalam menentukan metode pembelajaran. Yang pertama ada berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang berikutnya berorientasi pada aktivitas peserta didik, kemudian berorientasi pada individualitas, dan berorientasi pada integritas. Nah, selanjutnya ada faktor yang menentukan metode pembelajaran, di antaranya tujuan pembelajaran, kemampuan guru, kemampuan peserta didik, jumlah peserta didik, jenis materi, waktu, dan juga fasilitas yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Menurut David, strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu atau tersebut. Nah, di sini juga ada 4 strategi dasar dalam pembelajaran. Pertama itu mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi tingkah laku dan kepribadian peserta didik. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga adalah memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang tepat dan efektif. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat menjadi pedoman untuk melakukan evaluasi hasil kerja kegiatan belajar mengajar. Di sini juga ada macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama ini ada strategi pembelajaran langsung. Di sini tuh strateginya cukup efektif untuk menyampaikan informasi dan membentuk keterampilan secara langkah demi langkah. Yang kedua itu ada strategi pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran tidak langsung ini berpusat kepada peserta didik, di mana peserta didik aktif membangun pengetahuan dan dosen bertindak sebagai fasilitator. Yang ketiga itu strategi pembelajaran interaktif. Strategi ini itu mengutamakan aktivitas diskusi sama peserta didik. Yang keempat itu adalah strategi pembelajaran eksperiensial. Dalam pembelajaran ini fokus utamanya itu adalah pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Jadi pengalaman peserta didik di sini sangat penting untuk mengembangkan keterampilannya. Yang kelima itu adalah strategi pembelajaran mandiri. Di sini itu untuk mengembangkan inisiatif peserta didik secara individual, rasa percaya diri, dan mengembangkan diri peserta didik tersebut. Di sini juga ada variabel dalam strategi pembelajaran. Yang pertama itu adalah strategi pengorganisasian. Di sini itu merupakan cara untuk menata suatu bidang studi, dan kegiatan ini berhubungan dengan tindakan pemilihan materi suatu mata pelajaran. Dan yang kedua itu juga ada strategi penyampaian. Di sini itu cara menyampaikan pembelajaran pada siswa, dan siswa dapat memberikan masukan dan respon untuk guru tersebut. Yang ketiga itu strategi pengelolaan. Di sini itu cara menata interaksi antara siswa dan variabel strategi pembelajaran lain. Saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran. Menurut Gerard dan Eli yang dikutip oleh Hamzah B. Uno, teknik adalah jalan, alat, atau media yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai. Menurut Ummi Mahmudah dan Abdul Wahab, pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya untuk mengarahkan anak didik ke dalam proses belajar sehingga mereka dapat memperoleh tujuan belajar sesuai dengan apa yang diharapkan. Pembelajaran hendaknya memperhatikan kondisi individu atau kondisi anak didiknya, karena anak didik merupakan individu yang berbeda satu sama lain dan memiliki keunikan masing-masing yang tidak sama dengan orang lain. Menurut Slameto, teknik pembelajaran ialah suatu
rencana tentang cara pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengajaran. Dengan kata lain, teknik pembelajaran merupakan suatu rencana bagaimana melaksanakan tugas belajar mengajar yang telah diidentifikasikan sehingga tugas tersebut dapat memberikan hasil belajar yang optimal. Lalu ada macam-macam teknik pembelajaran. Yang pertama ada teknik pembelajaran kertas 1 menit atau 1 minute paper. Teknik ini aslinya dikembangkan oleh Spencer Kagan dan diterapkan dalam pembelajaran kooperatif. Teknik pembelajaran ini merupakan teknik yang sangat efektif untuk mengukur kemajuan pembelajaran para mahasiswa atau siswa, baik kemajuan dalam pemahaman terhadap bahan ajar maupun kemajuan dalam melakukan tanggapan terhadap bahan ajar. Lalu yang kedua ada teknik pembelajaran butir terjelas atau clearest point. Ini adalah suatu variasi dari teknik kertas 1 menit, di mana di dalam teknik ini yang membedakan adalah waktu yang diberikan lebih longgar atau relatif lebih lama kepada para siswa untuk menjawab pertanyaan dari guru atau si pendidik. Yang ketiga ada teknik pembelajaran tanggapan aktif atau active response. Teknik ini mirip dengan teknik sebelumnya. Dalam hal ini, mahasiswa atau siswa diminta untuk melaporkan tanggapan mereka terhadap fase tertentu dari bahan ajar. Nah, yang keempat ada teknik pembelajaran jurnal harian atau daily journal. Teknik ini memiliki manfaat yang lebih luas dibandingkan dengan teknik pembelajaran yang diuraikan sebelumnya, di mana di dalam teknik ini para siswa atau mahasiswa secara aktif menulis catatan yang menurut dia penting-penting atau materi-materi yang menurut dia penting-penting di dalam jurnal harian tersebut. Lalu yang kelima ada pembelajaran dengan jurnal atau journaling. Ini adalah suatu praktik penulisan atau pencatatan sebuah kertas atau halaman dari suatu buku tentang kumpulan pemikiran, pemahaman, dan penjelasan tentang sebuah gagasan atau konsep. Nah, buku jurnal biasanya tercetak berupa bundelan buku. Guru akan meminta para siswa untuk menyimpan jurnal tersebut dengan satu kesepakatan dan pemahaman bahwa para siswa tersebut akan bertukar pikiran dengan guru tentang isi jurnal yang disusunnya. Yang keenam ada teknik pembelajaran kuis bacaan atau reading quiz. Teknik ini memungkinkan guru untuk memaksa siswa membaca bahan ajar berupa teks atau buku bacaan. Dalam teknik ini, guru mengajukan sejumlah pertanyaan dalam serangkaian kuis bacaan dengan maksud memberikan panduan terhadap siswa tentang butir-butir penting bahan ajar yang harus diamati dan ditelaah secara cermat. Lalu yang ketujuh ada teknik pembelajaran jeda atau clarification pause. Teknik ini menghadapkan siswa pada situasi mendengarkan aktif atau active listening selama proses pembelajaran. Nah, dalam suatu sesi ceramah atau penjelasan, setelah guru memaparkan butir-butir penting atau konsep kunci suatu bahan ajar, guru melakukan jeda, memberikan waktu kepada siswa untuk melakukan pengendapan, lalu membangun struktur kognitifnya terkait bahan ajar yang baru saja didengarnya dari guru. Yang kedelapan ada teknik pembelajaran tanggapan terhadap demonstrasi atau response to a demonstration. Setelah guru melaksanakan presentasi pembelajaran atau suatu kegiatan demonstrasi, para siswa diminta untuk menuliskan suatu paragraf yang dimulai dengan kalimat misalnya, "Saya pada hari ini telah belajar tentang bla bla bla." 9 ada teknik pembelajaran waktu tunggu atau wait time. Ketimbang memilih siswa yang akan menjawab pertanyaan yang diajukan guru, variasi ini memberikan waktu kepada guru untuk menunggu sebentar sebelum siswa menjawab suatu pertanyaan. Waktu tunggu yang disediakan guru tidak lama, sekitar 15 sampai 20 detik, bergantung tingkat kesulitan pada bahan ajar. Suatu hal yang sangat penting yang harus disepakati, siswa tidak boleh mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan sebelum guru mengatakan oke atau silahkan. Lalu yang ke-10 ada teknik pembelajaran ringkasan atau student summary. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mendengarkan secara efektif
dalam mendengarkan secara aktif atau active listening. Setelah salah satu siswa secara sukarela menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru meminta siswa lain untuk membuat ringkasan atau mengemukakan butir-butir penting dari tanggapan siswa yang menjawab pertanyaan pertama tadi. Lalu yang ke-11 ada teknik mangkuk ikan atau akuarium, atau bisa juga kita sebut sebagai fishbowl. Dalam teknik pembelajaran ini, guru memberikan sebuah kartu indeks atau index card pada masing-masing siswa, dan masing-masing siswa tersebut diminta untuk menuliskan pertanyaan. Pertanyaan di atas kartu terkait bahan ajar yang baru saja diterimanya. Siswa dapat menuliskan pertanyaan dan mengumpulkan kartu indeks yang telah ditulisnya dengan pertanyaan tersebut dan mengumpulkannya di dalam mangkuk ikan atau akuarium kosong yang disediakan oleh guru. Lalu nanti masing-masing siswa akan mengambil salah satu kartu dan mereka akan menjawabnya. Yang ke-12 ada teknik pembelajaran pertanyaan kuis atau tes. Bisa juga disebut sebagai quiz question atau test question. Dalam teknik pembelajaran ini, siswa diminta secara aktif terlibat dalam menciptakan kuis dan bahan-bahan tes yang akan digunakan guru, baik sebagian atau seluruhnya, yang akan digunakan sebagai bahan ulangan nantinya, tergantung pada keinginan guru. Pertanyaan kuis itu dituliskan dalam sehelai kertas, maksimal 2 pertanyaan saja pada setiap siswa. Lalu yang ke-13 ada teknik pembelajaran kode jari atau finger signal. Dengan teknik ini, guru segera mendapatkan masukan tentang tingkat pemahaman siswa terhadap bahan ajar tanpa menggunakan waktu tunggu. Para siswa diberikan pertanyaan dan diinstruksikan untuk menjawab pertanyaan dengan cara mengangkat tangannya dan menunjukkan sejumlah jari tangan ke atas sesuai kesepakatan antara guru dengan para siswa. Setiap siswa dapat jadi guru atau everyone is a teacher. Teknik pembelajaran ini sebenarnya hampir mirip dengan teknik pembelajaran dalam pembelajaran kolaboratif yang dikembangkan oleh Northern Ireland Curriculum atau H1Teach1, tetapi diterapkan siswa secara individual. Esensi dari teknik pembelajaran ini pada hakikatnya seperti teknik kuis atau pertanyaan. Lalu yang ke-14 ada pilah kartu atau card sort. Pembelajaran ini menggunakan sebuah kartu indeks. Teknik ini sebenarnya merupakan gabungan antara teknik pembelajaran aktif individual dengan teknik pembelajaran kolaboratif. Setelah mengenal beberapa teknik pembelajaran di atas, atau teknik-teknik yang tadi saya sebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa ada banyak teknik pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Guru harus bisa memilih teknik yang tepat seperti disesuaikan dengan metode yang digunakan dan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Untuk teknik pembelajaran ternyata ada syarat-syarat nih. Apa saja sih syaratnya? Yang pertama ada teknik pembelajaran yang dipergunakan harus dapat membangkitkan motif atau minat atau gairah belajar siswa. Yang kedua ada teknik pembelajaran yang dipergunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. Yang ketiga ada teknik pembelajaran yang dipergunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk berekspresi yang kreatif dari kepribadian siswa. Yang keempat ada teknik pembelajaran yang dipergunakan harus dapat merangsang keinginan dan dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih lanjut, melakukan eksplorasi dan inovasi atau pembaruan. Yang kelima, ada pembelajaran yang dipergunakan harus dapat mendidik siswa dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi.